Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru cakep, baru pas. Insya Allah kita pilih pasangan yang pas. Siapa itu? Kurang kencang. Alhamdulillah. Saya bukan kampanye, tapi antum yang kampanye. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh fala nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama, para habaib, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati, Sayyidil Walid, orang tua kita, alhamdulillah, yang baru saja sampai di tempat yang mulia ini, Al-Habib Baqir Al-Attas. Saya Al-Habib Hud bin Baqir Al-Attas. Saya kenal beliau lama dan selalu di belakang beliau sudah lama. Mungkin sudah berapa tahun ini baru dipertemukan lagi. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini saya bersyukur bisa jumpa dengan beliau lagi. Alhamdulillah. Juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, Al-Habib Ad-Da'i ilallah, Al-Habib Fadli bin Mustafa Al-Idrus, yang sama-sama kita nantikan pencerahannya dan nasihatnya insyaallah. Dan juga para habaib yang lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun insyaallah tidak akan mengurangi rasa hormat kami kepada mereka insyaallah. Para kiai, para asatidz, para hujjaj, para guru yang sama-sama kita hormati dan sama-sama kita muliakan, yang alhamdulillah sampai detik hari ini mereka masih membimbing kita menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa kepada aparatur pemerintah yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini Bapak Camat telah nampak hadir bersama kita, Bapak Bambang Prabowo alhamdulillah nampak hadir bersama kita. Juga salam sejahtera buat warga Matraman, jamaah Masjid Sabilul Huda, jamaah Sabilul Muhtadin, mohon maaf, Sabilul Muhtadin. Luar biasa namanya. Kalau diartikan Sabilul Muhtadin ini jalannya orang-orang yang mendapatkan hidayah. Jadi kita yang datang pada hari ini insya Allah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa hidayah yang Allah berikan kepada kita, tentunya kita tidak akan dapat menghadiri acara pada hari ini. Alhamdulillah. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang alhamdulillah pada hari ini yang cerah ini kita dapat bersama-sama berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi dalam acara memperingati di mana diisrakan dan dimi'rajkannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu
yang mudah-mudahan dengan memperingati hari Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad SAW ini, kita dapat meningkatkan nilai keimanan dan ketakwaan kita agar terciptanya generasi berakhlakul karimah. Ini misinya luar biasa. Hari ini kita mempunyai tema yang luar biasa dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Kita kupas sedikit apakah arti daripada keimanan ini. Iman adalah merupakan suatu cahaya yang Allah berikan kepada hati seorang mukmin, yang akan dijadikan modal utama untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan nilai keimanan ini, kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bedanya kita dengan orang-orang kafir? Kita sama-sama manusia. Kita sama-sama Allah ciptakan dari asal usul yang sama, keturunan yang sama, dan nenek moyang yang sama, yaitu keturunan Adam alaihi salam dan Hawa alaihi salam. Yang membedakan kita hanya satu, yaitu keimanan. Karena kita mendapatkan suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dijadikan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, yang mana kita tidak pernah memintanya dan kita tidak akan mendamba-dambakannya, dan kita tidak akan mimpi sama sekali bahwa kita lahir ke permukaan bumi ini dijadikan orang-orang yang alhamdulillah. Kita lahir dalam lingkungan orang yang beriman, dilahirkan dari keturunan orang-orang yang beriman, sehingga harapan kita mudah-mudahan kita mati dalam keadaan ini, dan insya Allah kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang beriman. Yang kedua, agar kita dapat mencerminkan di atas keimanan ini, ada nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena iman ini, pakaian iman ini adalah keimanan. Ketakwaan yang Allah berikan kepada kita, yang kita kerjakan setiap hari. Apakah arti daripada takwa ini? Kata ulama dulu, imtithal awamiri wajtinabin nawahi, melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhkan segala larangan-larangannya. Itulah nilai keimanan. Iman hanya tersembunyi di dalam hati seorang mukmin. Iman adalah merupakan suatu cahaya yang Allah berikan dalam hati seorang mukmin. Lalu tugas kita apa selaku orang yang beriman, dan apa tugas kita? Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya menjadikan kita seorang mukmin, tapi kita diwajibkan untuk selalu menjaga dan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Saya ingin membawa suatu hikmah daripada Isra dan Mi'raj, karena ini menyangkut memperingati hari diisrakan dan dimi'rajkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun bulan Isra ini sudah lewat,
Kita sudah ada di tanggal 8 bulan Sya'ban. Tapi di sini tidak ada permasalahan. Acara ini kita majukan atau kita undurkan, yang jelas niat kita untuk memperingati di mana hari diisrakan dan dimi'rajkannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai dasar dan fondasi dan dalil yang paling kuat, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam ayat suci Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala al-imam Abu Abdullah Muhammad al-Busiri di dalam qasidah burdahnya yang alhamdulillah tadi pembacaan burdahnya juga ratibnya juga asmaul husnanya alhamdulillah. Bahkan tadi saya dengar bahwa majelis ini asal mulanya majelis burdah. Di sana Al-Imam Busiri mencatat tentang diisrakan dan dimi'rajkannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saraita min haramin lailan ila haramin kama saral badru fi dajin min adh-dhulam wa bitta tarqa ila an nilta manzilatan min qabi qausaini lam tudrak wa lam turah. Saraita, kau telah diisrakan. Apa artinya kata isra? Al-isra minas sura was sura as-sayru lailan, berangkat dan pergi di tengah malam. Jadi isra ini terjadi bukan di siang hari, tapi terjadi di malam hari. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram menuju ke masjidil aqsa. Saraita min haramin, lailan di tengah malam, ila harami, ke haram masjidil aqsa. Di sini perlu saya ingatkan ada suatu kejadian yang paling menarik tatkala Nabi kedatangan dua malaikat Jibril Mikail dengan membawa kendaraan buraq. Ini singkat ceritanya, mereka datang untuk menghampiri Nabi atas perintah Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah merindukan kekasihnya, ingin berjumpa dengan kekasihnya, segera memerintahkan malaikat Jibril untuk menjemput kekasihnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengendarai kendaraan yang tidak pernah mereka lihat dan tidak pernah mereka kendarai selama ini. Kendaraan apakah itu? Yang disebut dengan buraq. Lalu apa kata Nabi? Apakah kita akan pergi bersamamu wahai Jibril, dengan sayapmu wahai Jibril? Jibril berkata, tidak, tentunya Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan kendaraan untukmu yang dikenal dengan buraq, memiliki kecepatan yang luar biasa. Lalu apa yang terjadi? Begitu buraq menghampiri kepada Nabi dan duduk di hadapan Nabi, segera Nabi menaikinya, lalu Nabi menangis dan meneteskan air mata yang begitu deras. Lalu apa kata Jibril? Ma yubkika ya Rasulullah, ma yubkika ya Rasulullah.
apa yang membuat engkau menangis wahai kekasih Allah? Apa kata Nabi? Inni tadzakartu ummati. Aku teringat umatku. Aku teringat umatku. Hal yarkabuna dzalikal buraq. Apakah mereka akan mengendarai kendaraan seperti ini? Nabi tidak teringat keluarganya. Nabi tidak ingat anak dan istrinya, tapi yang beliau ingat hanya umatnya. Ummati, ummati. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Inilah perhatian seorang nabi terhadap umatnya yang begitu hebat, yang begitu luar biasa. Lalu sampai singkat cerita dari Makkah menuju Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Di sana ada suatu yang terjadi yang luar biasa. Nabi dalam keadaan haus, Nabi dalam keadaan dahaga. Di sana Nabi diberikan dua tempat yang dihidangkan kepada Nabi. Satu, ina'in min khamrin. Yang kedua, ina'in min laban. Yang ketiga, memang ada riwayat yang menyebutkan wa ina'in min asal. Lalu Jibril memerintahkan kepada Nabi, silakan kau pilih. Pilih nomor 1 atau pilih nomor 2. Kau pilih nomor 1, arak, minuman keras. Kau pilih nomor 2, susu, manis, jernih. Nah, di sini saya ingin memberikan suatu bukan kampanye ya. Di sini malaikat Jibril menawarkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa di sini ada 2-3 tempat, 2-3 botol, 2-3 gelas. Yang satu isinya arak, yang kedua isinya, yang kedua isinya yang keras, yang kedua isinya, yang ketiga memang isinya madu. Mana yang Nabi pilih? Mana yang Nabi pilih? Nomor berapa? Jadi ternyata pilihan Nabi tidak salah. Nabi memilih nomor 2. Apa kata malaikat Jibril? Laqad ikhtarta al-fitrah 'alaiha wa ummatuka. Pilihanmu tepat sekali. Kau pilih susu, merupakan suatu pilihan yang paling tepat. Disitulah akan lahir nanti suatu agama yang paling suci. Jadi jangan salah, nomor 2 ini memang pilihan Nabi ya. Nabi memilih nomor 2. Nabi tidak memilih nomor. Alhamdulillah. Insya Allah kalau kita pilih nomor 2, insya Allah pulang minum sus. Insya ternyata ini memang suatu kejadian yang tidak dibuat-buat, yang tidak dibikin-bikin. Ini memang suatu bertepatan. Ternyata pada saat ini saatnya nomor 2. Ternyata Nabi diisrakan dan dimi'rajkan pada bulan ini, lalu ditawarkan oleh malaikat Jibril nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nabi tetap milih nomor 2. Alhamdulillah. Yang ketiga, saya ingin membawakan
suatu hikmah yang terjadi di mana kejadian ini terjadi pada penghujung di akhir perjalanan Nabi dari mulai Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Lalu di sana Nabi dimi'rajkan sampai ke Sidratul Muntaha. Nabi pertama kali diangkat ke langit yang pertama, disambut dan bertemu dengan Nabiullah Adam alaihis. Mohon dicatat, mohon diingat, Nabi pertama kali jumpa di langit yang pertama dan disambut oleh Nabi siapa? Nabi Adam. Lalu Nabi naik lagi ke langit yang kedua, disambut oleh Nabi Isa. Dan di sana pun ada juga Nabi Yahya. Nabi Yahya dan Nabi Isa menyambut kedatangan Nabi di pintu langit yang kedua. Langit yang keberapa? Langit yang keberapa? Jadi tolong dicatat, kita baru sampai langit yang kedua. Lanjut. Lalu Nabi melanjutkan perjalanannya sampailah Nabi ke langit yang ketiga. Di sana bertemu dengan Nabiullah Yusuf alaihis. Lalu Nabi terus lanjut lagi ke langit yang keempat. Di sana Nabi bertemu dengan Nabi Harun. Nabi lalu terus lanjut lagi ke langit yang kelima, bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, Nabiullah Idris alaihissalam. Yang keenam, Nabi bertemu dengan Nabiullah Musa. Dan yang terakhir di langit yang ketujuh, Nabi bertemu dengan Nabiullah Ibrahim. Tolong diapalkan. Pertama kali Nabi bertemu dengan siapa? Nabi Adam. Kedua, Nabi bertemu dengan siapa? Yang kedua, di langit kedua Nabi bertemu dengan siapa? Isa dan Yahya. Langit yang pertama hanya bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Langit yang kedua bertemu dengan dua orang Nabi, Yahya dan Isa. Jadi memang di sana nomor dua dan bertemu dengan dua Nabi. Jadi memang nomor dua. Yang ketiga Nabi bertemu dengan Nabi Harun, Nabi Idris, Nabi Musa, dan yang terakhir Nabi bertemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Lalu sampai di sana, tatkala Nabi ingin memasuki pintu Sidratil Muntaha, seperti layaknya kalau kepresidenan itu, kementerian itu, bahkan mungkin kalau Pak Gubernur atau Pak Camat atau sekaligus Pak Lurah, kalau datang itu pasti dikawal. Betul Pak? Bapak datang dikawal nggak? Pasti dikawal. Dan siapa yang keluar masuk, Bapak dulu apa pengawal dulu? Pastilah pengawal dulu. Laporan kepada ketua DKM Masjid Sabilal Muhtadi. Kebetulan di sini ada Abah Adan ya. Ketua Masjid Jami Sabilal Muhtadi. Kebetulan di sini ada Abah Adan. Saya kenal beliau itu dari tahun 2002. Dan salah satu beliau ini yang membuka pintu saya untuk masuk ke Banjarmasin. Jadi saya kenal beliau itu sudah lebih dari 15 tahun. Dan alhamdulillah keponakan-keponakan beliau dari mulai Ustadz Ghazali Tabraninya dan yang lain-lainnya, alhamdulillah beliau titipkan di pondok pesantren Masyhad An-Nur Cijurai Sukabumi, pimpinan Habib Abdurrahman bin Syekh bin Salim Al-Attas. Dan alhamdulillah kalau saya ke Banjar selalu dengan orang tua saya Al-Habib Hud bin Bagir Al-Attas. Dan alhamdulillah kalau saya diperkenalkan suka bawa
tas dorongannya saya gendong. Habib mohon izin. Jadi alhamdulillah saya selalu bersama orang tua saya, guru saya Habib Abdurrahman bin Salim Al-Atos, juga dengan beliau orang tua saya, alhamdulillah. Jadi kembali kepada tema bahwa layaknya kepemimpinan itu pasti datang dikawal dengan pengawalan. Begitu juga yang dialami Nabi. Nabi berangkat dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Nabi tidak jalan sendiri, Nabi tidak berangkat sendiri, selalu dikawal oleh malaikat Jibril. Dan layaknya pengawal itu biasanya masuk duluan. Begitu juga Jibril, sebelum Nabi masuk ke setiap satu persatu pintu yang beliau lalui itu, Jibril terlebih dahulu. Sampailah ke pintu Sidratul Muntaha. Apa yang terjadi? Jibril melangkahkan kakinya di pintu Sidratul Muntaha. Disitulah terjadi sesuatu yang aneh. Apakah sesuatu yang aneh itu? Badan Jibril alaihissalam separuh terbakar. Ingat apa yang terjadi? Separuh dari badan Jibril alaihissalam terbakar. Sehingga Jibril mundur kembali lalu berkata, "Ya Muhammad, disinilah perbatasan aku. Disinilah batasan seorang hamba dengan sang Khalik. Aku seorang malaikat yang dikatakan Ruhullah, sudah tidak mampu untuk melanjutkan perjalananku sampai ke dalam Sidratul Muntaha. Aku mohon maaf ya Rasulullah, mohon maaf ya Muhammad, ya asyrafal khalqi, ya khaira al-anam sallallahu alaihi wasallam. Disinilah aku hanya bisa mengantarmu sampai di sini. Silahkan lanjutkan perjalananmu. Kau masuk ke dalamnya, temui Rabbul Jalla Jalaluh, Rabbul Izzah, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki segala keagungan dan kemuliaan. Akhirnya Nabi memberanikan diri untuk melangkahkan kakinya dengan penuh haibah, dengan penuh rasa takut dan penuh rasa kesederhanaan, ketawaduan yang beliau miliki. Takut. Nabi pikir mungkin kalau secara pikiran manusiawi, Jibril yang segitu hebatnya, malaikat yang segitu hebatnya, sudah tidak mampu melanjutkan perjalanan sampai Sidratul Muntaha. Bagaimana aku, kata Nabi? Bagaimana aku seorang manusia? Ini dalam hati Rasulullah SAW yang tidak memiliki kesombongan dan keangkuhan dan kebanggaan diri terhadap diri. Nabi terus merasa takut, merasa tidak mampu untuk melanjutkan perjalanannya sampai Sidratul Muntaha. Tapi beliau coba memberanikan diri. Akhirnya beliau langkahkan kakinya dan beliau masukkan ke dalam kawasan Sidratul Muntaha. Ternyata apa yang terjadi? Bukan jasad Nabi terbakar, dan tidak ada satupun yang terbakar, bahkan zadahu nuran ala nur. Bukan malah terbakar, tapi malah justru menjadikan cahaya di atas cahaya. Zadahu nuran ala nur. Allah berikan cahaya di atas cahaya, menjadi bersinar dan bercahaya di hadapan Allah Subhanahu. Ini lihat kehebatannya.
Begitu jauh perbedaannya antara malaikat Jibril dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, begitu Nabi keluar dari Sidratul Muntaha, saya gak akan bahas tentang masalah sholat, itu nanti mungkin ada penceramah yang lain yang akan menyambungnya nanti. Tapi saya ingin menggarisbawahi di sini ada suatu hal yang penting. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari Sidratul Muntaha, lalu Jibril berkata, "Ya Muhammad, ya Rasulullah, aku ingin bertanya kepadamu, bimada nilta hadhil manzilah?" Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Shallu ala nabi. Bimada nilta hadhil manzilah? Dengan apa kau dapatkan kedudukan yang segitu hebat ini? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku dapatkan kedudukan ini dengan dua perkara. Bi khaslatain, dengan dua perkara. Wa ma huma ya Rasulullah? Apakah dua perkara itu? Kata Nabi, salamatus sudur wa sakhawatun nafs. Sakhawatun nafsi wa salamatus sudur. Ini yang membuat Nabi menjadi orang yang paling mulia, yang paling tinggi, yang paling dikasihi, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah berikan kedudukan yang segitu hebat ini. Kuncinya bukan dengan salat, bukan dengan puasa, bukan dengan zakat, tapi hanya cukup dengan dua perkara, yaitu salamatus sudur, bersih hati, wasakhawatun nafs, dan berjiwa dermawan. Nabi manusia yang paling suci, Nabi yang paling bersih hatinya, tidak ada rasa kesombongan, tidak ada rasa kedengkian dan sebagainya, sehingga Nabi menjadi seorang Nabi yang paling mulia. La yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada saat itu tidak ada yang bermanfaat harta, anak dan keturunan kecuali orang-orang yang datang kembali kepada Allah dengan membawa hati yang tulus, hati yang bersih, salamatus sudur. Yang kedua, Nabi memiliki jiwa dan hati yang selalu dermawan. Kedermawanan Nabi, kemurahan Nabi tidak ada bandingannya. Nabi kalau sudah ida anfaq man lam yahshal faqr. Nabi kalau sudah memberi seperti orang yang tidak takut fakir, tidak takut habis. Nabi tidak takut habis, tidak mikir untuk besok. Bahkan Nabi suatu saat diceritakan dalam satu riwayat, Nabi maju untuk menjadi imam di dalam salat. Begitu tidak lama Nabi keluar kembali. Lalu mereka bertanya-tanya, apa yang terjadi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tidak lama Nabi kembali, lalu Nabi sholat. Setelah sholat ditanya, apa yang terjadi dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi berkata, aku tadi terlintas dalam pikiranku ada sisa makanan yang belum dikeluarkan di rumah, dan aku tidak akan tidur kalau makanan itu, harta ghanimah itu, harta fai itu masih tersimpan di dalam rumah. Maka aku tidak akan nyaman untuk sholat, tidak akan nyaman untuk bisa tidur dan makan kalau itu harta masih tersimpan di dalam rumah. Itulah sekelumit sedikit daripada hikmah daripada Isra dan Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat Al-Fakir sendiri, juga buat hadirin sekalian. Minimal kita mendapatkan suatu motivasi, dorongan buat ke depan agar selalu kita menjaga hati kita. Jangan sampai hati kita kotor, jangan sampai hati kita busuk, berbau iri, dengki, hasud terhadap orang lain. Makanya yuk kita sama-sama berkat majelis yang mulia ini, kita kepulang dari majelis ini membawa suatu hati yang bersih,
hati yang tulus, hati yang tidak menyimpan kedengkian terhadap orang, hati yang tidak menyimpan kesombongan kepada orang, hati yang tidak ada ego dan marah kepada orang lain. Dan mudah-mudahan kita keluar dari sini menjadi orang-orang yang peduli dengan kedermawanan, dengan kebijakan, membantu saudaranya, membantu tetangganya, membantu yang berhak untuk dibantu daripada fuqara dan masakin, agar kita menjadikan orang-orang yang betul-betul meraih daripada hikmah di balik bulan Isra dan dimi'rajkannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza wal afu minkum, hadani Allah wa iyyakum ajma'in, wallahu muwaffiq ila ahsanil thariq. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.